Inilah kisah Kenshin dan Kaori, seorang pemuda kaya yang menyamar kerja sebagai cleaning service. Versi Kaori TV, episode 323. Rena, yang melihat motor butut di parkiran, dirinya langsung teringat akan Kenshin yang pernah ke tempatnya. Karena penasaran, si Rena pun masuk ke dalam untuk mencari keberadaan Kenshin. Setelah beberapa saat, si Rena yang melihat-lihat apa yang ada di sekitarnya. Ia pun mulai mencari-cari, ingin saja menelpon Kenshin, namun kondisi handphonenya saat ini yang lagi mati. Hal itu tak memungkinkan. Mau membuka handphone yang baru, dirinya belum yakin, dan Rena pun melanjutkan saja mencari Kenshin. Meski di tengah keramaian, si Rena berjalan dari lantai 1 hingga paling ke atas. Beberapa menit pun terlewat, si Rena sampai merasa lelah. Saat itu ada di lantai 5. Kemudian ia pun berpikir, di kondisi yang seperti ini, tak mungkin bertemu Kenshin. Setelah melamun sejenak, melihat para pengunjung yang banyak, Rena pun memilih akan pulang saja. Dengan pelan-pelan, ia berjalan menuruni tangga, karena lift saat itu kebetulan lagi mati dan sedang diperbaiki. Si Rena dan beberapa orang lainnya dialihkan ke jalur yang biasa, yang tempat turunnya berdekatan dengan wisata kuliner masakan yang ada di mall itu. Akhirnya, setelah berjalan pelan-pelan menuruni tangga-tangga, si Rena pun sampai di lantai 3. Lalu dilewatinya rumah-rumah makan, kafe-kafe modern, serta pula restoran-restoran yang saling berdekatan. Banyak yang menyajikan makanan lokal maupun luar negeri. Si Rena melihat-lihat menu-menu yang ada, tempat dan dekorasinya yang nampak menarik, hingga ia pun tertarik. Apalagi dirinya yang juga punya restoran, jadi ingin mempelajari. Rena pun lalu melihat lainnya. Ia memutar lagi di sekitar area itu. Kenshin sendiri yang bersama Kaori. Setelah membuka handphone barunya dan memasang nomor telepon itu, Kenshin lalu bilang ke Kaori, Kaori, aku tak ke kamar kecil dulu ya?" Kaori mengiyakan. Di saat yang sama, makanan yang dipesan datang. Kaori menerimanya. Begitu pula dengan temannya. Ketika Kenshin tak ada, Deswita pun bertanya, Kaori, cowok kamu kerja apa ya?" "Kalau Andri cowokku ini, kerjanya di variasi mobil, bikin-bikin modifikasi." "Iya gak say?" Deswita bertanya pada Andri. Andri pun mengiyakan. Lalu ia menjawabnya, "Iya baik, mobil-mobil mahal yang dimodif sesuai pemiliknya. Tak jarang artis pun datang." Kaori mendengarnya. Lalu ia menjawab, akan tanya temannya. Kaori berucap, "Itu Deswita, kerjanya cowokku. Yang aku tahu sampai saat ini, dia masih cleaning service, belum berganti ke yang lain." Kaori tersenyum menjelaskan. Wajahnya nampak senang mendengar hal yang demikian. Deswita pun terheran. Ia berbisik di hatinya, kenapa Kaori tak malu ya dengan pekerjaan cowoknya? Padahal zaman kuliah, gaya sosialnya sangat tinggi. Kemudian Deswita pun bertanya, "Maaf nih Kaori, kamu benar-benar aneh sekarang. Kok aku lihat kamu ini menerima apa adanya? Maaf sebelumnya ya, pekerjaan cowok kamu yang biasa. Kalau dipikir-pikir, dulu pasti kamu nggak mau." Kaori menjawabnya, "Iya Deswita, benar kata kamu. Pertama aku juga gitu, waktu mengenal dia. Tapi karena udah terbiasa, lama-lama ya gak apa. Lagian dia orangnya baik. Ya seperti inilah, kita happy-happy saja." Kemudian Deswita berkata pada cowoknya yang bernama Andri, "Say, apa di tempatmu gak ada lowongan kerja ya? Kamu ajak nih cowoknya Kaori." Andri pun menjawabnya, "Iya babe, kalau aku yang bilang, mungkin ada pekerjaan." Deswita lalu bertanya ke Kaori, "Gimana Kaori, cowokmu mau nggak kerja di tempatnya?" Kaori menyahutnya sambil tersenyum-senyum. Lantas ia pun bilang, "Makasih Deswita, kamu baik sekali perhatian. Tapi dia gak bakalan mau. Kan kerja cleaning service itu atas inginnya sendiri. Aku pun juga suka. Hehehe." Kaori tertawa. Deswita makin tak mengerti akan maksudnya Kaori. Sementara Kenshin saat itu lagi berjalan. Ia baru dari kamar kecil, hendak akan ke tempatnya Kaori. Di saat yang demikian, si Rena yang akan pulang. Ia yang melihat-lihat restoran. Tak sengaja dirinya melihat seorang lelaki yang seperti Kenshin.
Si Rena pun memperhatikan dari tempatnya berdiri. Lalu ia pun merasa yakin itu benar adalah Kenshin. Kenshin terlihat berjalan ada di dalam restoran. Rena pun sempat terkejut. Ia langsung mendekati, menghampiri. Kemudian dirinya memanggil, "Hei Ken, kamu di sini ya?" Si Rena tersenyum. Ia bicara menyapa. Kenshin pun melihatnya. Terkagetlah dirinya. Jantungnya berdetak kencang. Tiba-tiba melihat Rena. Kaori pun saat itu tak sengaja pula memperhatikan dari tempat duduknya. Dan Kenshin menghampiri Rena. Ia ada di luar restoran. Lalu ia bilang, "Loh Rena, kamu kok ada di sini?" Si Rena pun menjawabnya, "Ini Ken, aku baru mau pulang. Gak sengaja melihat kamu." Belum sempat Rena bertanya tentang handphone yang dibawanya, Kenshin langsung berkata, "Kalau gitu ayo Rena, kita masuk ke dalam, makan dan minum dulu." Si Rena yang belum mengetahui akan Kaori dan temannya, ia pun mengira Kenshin hanya sendirian. Rena pun dengan senang hati mengikuti. Kaori yang melihatnya sudah agak berubah mimik wajahnya. Rasa cemburu menyelimuti hatinya. Namun Kaori tetap menunjukkan wajah yang ceria. Kenshin pun demikian. Keringat dingin keluar dari dahinya. Ia tak ada pilihan selain mempersilahkan Rena untuk masuk ke dalam. Dan akhirnya, Kenshin pun bilang, "Ini Kaori teman sekolahku. Kebetulan bertemu di sini. Jadi sekalian aku mengajaknya masuk." Rena pun terkaget rasanya. Ternyata di sini ada temannya Kenshin. Namun ia tersenyum sembari menyapa Kaori dan juga Deswita. "Hai Mbak, selamat malam. Kenalin nama saya Rena." Kaori dan Deswita pun menyebut namanya. Lalu Kaori bicara, "Ayo sini Mbak, silahkan duduk. Jangan malu-malu." Rena pun dirinya melangkah. Segera ia menempati duduk di dekatnya Kaori. Kenshin sendiri ada di sampingnya. Kaori saat itu lalu diam. Ia sedang memegang makanannya, hanya memainkan dengan sendoknya. Deswita pun demikian. Dirinya ikut tak bicara. Kenshin yang melihat itu. Lalu dari belakangnya Rena, tangannya tiba-tiba ke arah Kaori. Kenshin memegang tangan Kaori dengan erat. Sebagai pertanda, atau pemberitahuan, akan hatinya, hanya untuknya. Karena hal itu, Kaori pun mengerti maksudnya, meski Kenshin sendiri tak bilang. Kaori lalu mengambilkan pesanan miliknya Kenshin, yang ada di meja, diberikan ke Rena. Kaori bicara, "Ayo Mbak, Rena ini dicoba ya." Si Rena pun melihat meja depannya Kenshin, yang hanya ada minuman. Ia pun lalu bilang, "Lo Ken, punyamu mana? Aku pesenin ya." Si Rena malah bicara seperti itu. Kenshin tersenyum, mau menjawabnya, namun Kaori segera menyahutnya. "Gak apa Mbak Rena, ini punyaku, aku jadiin 2. Dan Kaori memberikan setengahnya ke Kenshin. Sambil Kaori itu bilang, "Ini Mas Kenshin makanannya." Waduh, Kaori memanggilnya, tak pakai sebutan Sai. Mungkin saja, ia merasa tak enak sama Rena, dan mereka pun makan bersama. Sambil bicara, Kaori bertanya, "Mbak Rena ini baru beli handphone ya?" Si Rena pun menjawabnya, "Iya Mbak Kaori, ini tadi melihat-lihat, lalu akan pulang. Saat lewat jalan ini, tak sengaja di luar restoran, malah melihat Kenshin." Deswita pun bertanya, "Itu handphone Samsung ya? Mbaknya beli berapa nih?" Kayaknya itu baru keluar. Rena yang ditanya, sempat bingung menjawabnya, karena handphone ini bukan dia yang membelinya. Dikarenakan sempat tahu harganya, Rena pun lalu bilang, "Oh kalau yang tipe ini, kira-kira harganya tadi sekitar 18 juta Mbak." Kenshin diam saja, pura-pura tak mengerti, tak bertanya juga. Si Rena pun demikian. Ia belum menyinggung Kenshin, menanyakan perihal itu. Tak enak di sini banyak orang. Dan Kaori lalu bilang, "Mbak, aku boleh lihat handphonenya nggak? Soalnya aku juga baru beli." Dan Rena pun mengerti. Ia segera memberikannya ke Kaori. Kenshin merasa deg-degan. Kalau namanya masih tersisa di nota. Dan Kaori pun memegang handphone itu. Ia melihat-lihat, kemudian membaca surat yang ada tipe dan harganya. Kaori sempat pula memperhatikan di bagian nama pembelinya, nampak tersobek. Ia pun tak bertanya akan hal itu. Lalu Kaori memberikan lagi ke Rena, dan Kenshin merasa tenang. Paniknya mereda. Kemudian Kaori bicara, "Oh aku ingat sekarang. Mbak Rena ini pernah diundang di nikahannya Dewi Kya. Mbak Rena punya restoran roti. Benar nggak?"
Si Rena pun menjawabnya, "Oh itu benar Mbak. Saya ingat juga akan Mbak Kaori ini." Dan mereka pun saling bicara. Hingga tak terasa, hampir 1 jam berjalan. Waktu malam pun semakin kelam. Rena kemudian berucap pamit pulang. Mendengar hal itu, Kaori Kenshin dan Deswita memutuskan hal yang sama. Mereka keluar, lalu berjalan bersama-sama. Kaori dekat dengan Rena, Deswita bersama cowoknya, sedangkan Kenshin di belakang. Ia berjalan sendiri, sambil memikirkan pulangnya. Lalu, bagaimana kisah selanjutnya? Subscribe channel ini untuk episode berikutnya. Terima kasih.